Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan materi bagaimana melakukan administrasi pada e-learning untuk web SMKN 1 Bumi Jawa. Nah, di sini saya coba login sebagai admin. Nah, di dalam aplikasi e-learning ini kita sudah memasukkan seluruh data user berupa siswa dan juga data guru yang kita tarik dari Dapodik. Nah, pada interface setelah user admin ini masuk, maka di bagian kiri ini akan muncul menu seperti ini. Ada beranda situs untuk melihat daftar kursus yang diampu oleh kita. Kemudian juga dapat melihat kalender, di mana di dalam kalender ini nanti bisa terisi berbagai macam aktivitas yang kita buat di dalam e-learning ini. Kemudian ini ada file pribadi, di mana kita bisa mengunggah file-file khusus buat kita aja, tapi terbatas hanya 100 mega. Kemudian ada kumpulan konten, ini juga hampir sama seperti file pribadi. Nah, kemudian yang paling penting di sini ada link administrasi situs, di mana link ini hanya muncul apabila kita login sebagai admin atau user yang sudah kita angkat sebagai admin juga akan muncul link seperti ini. Nah, kemudian di dalam backend e-learning ini ada banyak sekali menu, akan tetapi ini sudah kita atur, jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi kecuali memang kita tahu apa yang kita buat. Nah, kita lanjut pada menu pengguna. Nah, kita lihat kalau kita ingin melihat siapa aja user yang sudah terdaftar, kita klik lihat daftar pengguna. Nah, di sini akan muncul banyak daftar user. Kemudian kalau kita mau cari nama, berdasarkan nama bisa, atau kita mau berdasarkan username berdasarkan nama pengguna. Berarti ini kita masukkan username bisa berupa NISN atau NIP. Nah, yang paling mudah memang menggunakan nama saja. Contohnya misalkan saya ketikkan aja nama Wahyu. Kita ingin mencari seluruh user yang namanya Wahyu. Nah, di sini ada muncul daftar user yang namanya Wahyu atau mengandung tulisan Wahyu. Nah, di sini kita lihat contoh seperti ini ada perbedaan, dimana kalau misalkan dia siswa, maka belakangnya itu ada muncul siswa, ada keterangan siswa dan guru. Nah, ini kalau kita klik, nah ini kita melihat detail daripada profil user tersebut. Nah, ini ada kolom detail. Nah, di sini sudah muncul alamat emailnya juga yang kita import dari Dapodik. Nah, kemudian kita klik ubah profil. Nah, di bagian ubah profil ini nanti mereka bisa merubah password atau mau merubah kolom-kolom yang sudah ada di sini. Nah, di sini disarankan supaya tidak boleh merubah nama akhir yang sudah kita buat guru seperti ini, supaya nanti kita bisa mudah membedakan mana guru, mana siswa. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke menu administrasi situs. Nah, di bagian kursus ini adalah semua jadwal yang akan kita buat atau kelas yang akan kita buat ini di bawah tab kursus. Ya, kemudian kita klik tambah atau ubah kursus. Nah, di sini ada bermacam kategori. Ya, kalau di sini kita buat default aja dulu seperti ini, kelas 10, 11, 12, 13 dan kelas CBT. Nah, kalau kita mau buat kategori baru,
kita tinggal bikin kategori baru, kemudian misalkan ini mau diinduk atau tidak ya, induk atasnya CBT atau mau kalau posisinya sejajar, maka kita buat aja kategori induknya adalah atas dan ID. Nah, ini sifatnya opsional, tapi kalau kita mau menghubungkan dengan sistem lain, maka ini wajib kita isikan. Kemudian kita buat kategori. Nah, di sini sudah ada muncul kategori baru tes. Nah, kalau kita mau menghapus, kita klik aja bagian yang ini, tombol gear, kemudian kita hapus. Nah, lanjut. Nah, ini harus hati-hati untuk penghapusan kategori. Apabila kategori ini memiliki child atau memiliki anak, maka sebaiknya kategori jangan dihapus dulu. Nah, kemudian di sini kita ingin membuat daftar jadwal. Di sini saya masih kosong karena di dalam Dapodik itu masih kosong juga jadwalnya. Jadi saya tidak bisa membuat jadwal yang ada di sini. Akan tetapi nanti bisa kita buatkan apabila sudah ada jadwal dari sekolah. Nah, sekarang kita ingin coba buat satu sampel, misalkan di kelas 10 ya. Di kelas 10 ini masih kosong. Saya buat kelas baru, kursus baru, kemudian contohnya kita ketikkan Pancasila. Ya, Pancasila, kemudian nama singkat kursus misalkan kita ketikkan Pancasila dulu, kemudian kategori kursus tadi kita pilih di kelas 10 dulu ya, kemudian ini visibility artinya mau ditampilkan atau tidak, kemudian ada parameter tanggal mulai dan tanggal akhir. Ini kita set sesuai dengan periode tahun akademik. Kalau misalkan sekarang tahun akademiknya 2020 genap, maka di sini bisa kita set mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Agustus. Nah, seperti ini tahun 2021. Nah, kenapa kita harus set seperti ini? Supaya nanti apabila sudah lewat dari tanggal 1 Agustus, maka kelas ini tidak akan tampil lagi di dalam kelasnya siswa. Begitu. Nah, kemudian kita simpan dan kembali. Nah, sini sudah ada kelas Pancasila. Nah, ini baru hanya judul kelasnya aja. Pesertanya siapa? Pesertanya itu cara untuk mengisinya. Kita klik tombol ubah ya, kemudian kita klik peserta, kemudian kita klik enroll user. Nah, kemudian di sini kita punya cara mau masukkan satu persatu siswanya ya. Kalau misalnya kita mau masukkan satu persatu, misalkan saya mau masukin Adi ya, tapi ini masih terlalu banyak. Johan ada nggak? Ini ada Johan. Nah, cuma kan kalau kerjanya seperti ini sangat lama, jadi kita menggunakan namanya cohort. Cohort itu bisa aja kita sebut dengan grouping atau rombongan belajar kalau di sekolah. Nah, rombongan belajar ini sudah kita sinkronisasi dari Dapodik. Jadi kita tinggal pilih cohort. Nah, ini untuk yang mana dulu nih? Sekarang misalkan untuk kelas 10. Kelas 10 role-nya sebagai apa? Role-nya sebagai siswa. Kemudian kita enroll selected user. Nah, otomatis seluruh siswa yang ada di dalam rombel yang tadi kita pilih akan masuk ke dalam kelas ini. Seperti itu. Nah, kemudian gurunya siapa? Gurunya caranya juga sama. Kita enroll lagi. Kemudian kita cari gurunya. Nah, ini pilih gurunya.
Kemudian kita assign role-nya sebagai pengajar. Enroll selected user. Nah, sampai di sini sudah selesai. Tinggal mengisi konten daripada kelas ini. Nah, tadi kita sudah ada peserta, sudah ada guru, sudah ada murid. Nah, kemudian, di dalam ruang kelas ini yang tampil yang terlihat tuh hanya seperti ini. Jadi kemudian tinggal nanti guru mengisikan kontennya dengan cara klik dulu tombol yang ini, hidupkan mode ubah, baru dia bisa menambahkan aktivitas, menambahkan materi seperti itu. Contohnya, misalkan kita ingin menambahkan materi file, ya. Kemudian ini bisa isikan dengan deskripsi daripada materi satu. Materi satu ini apa? Nah, ini kita centang supaya apa yang kita tulis ini akan muncul di dalam dinding kelas Pancasila ini. Nah, kemudian kita unggah file. Lampiran daripada file materi ini kita lampirkan. Contohnya seperti ini. Saya ambil sebagai contoh aja. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau nanti siswanya sudah masuk, ya, maka dia bisa download file ini untuk dipelajari. Nah, kemudian kita beri contoh, misalkan kita ingin menambahkan sebuah aktivitas berupa tugas. Misalkan ada tugas nih, ada tugas 1. Tugasnya apa? Ketikkan di sini, deskripsinya dikumpulkan, contohnya dikumpulkan sebelum hari Kamis tanggal 9 Maret 2021 jam 8, misalkan seperti ini kita tampilkan. Terus materi tugasnya apa, itu kita upload, ya, kita upload materi tugasnya, kita unggah. Nah, kemudian kita setting kapan siswa boleh mengirim tugasnya, mengupload tugas itu mulai kapan. Mulai misalkan kita set dari tanggal 29 dari jam 7 pagi sampai dengan tanggal 7 Maret jam misalkan saya bikin di sini jam 3 sore. Seperti itu. Maka lewat daripada waktu ini siswa tidak bisa mengupload kembali jawaban daripada tugas ini. Dianggap dia tidak mengumpulkan tugas. Nah, kemudian bagian remind me to grade by ini hanya untuk pengingat kepada guru untuk menilai, bisa supaya nanti bisa muncul notification di dalam akun gurunya. Nah, kemudian di bagian jenis pengiriman kita bisa set dia upload atau dia tulis langsung di dalam aplikasi ini. Jadi kalau dia harus upload, pilih pengiriman berkas, terus setting pada jumlah berkas yang boleh dikirim tuh maksimumnya berapa. Kalau misalkan cuma boleh kirim 1 file, ya 1 file aja. Nah, apabila dia boleh ngirim 2, kita set 2. Nah, maksimum pengiriman batasnya kita set tuh hanya 5 MB supaya situs ini tidak cepat penuh, ya. Nah, di sini kita juga bisa set nih. Kita bisa ubah tipe dokumen yang boleh diupload tuh apa-apa aja. Misalkan yang boleh diupload itu adalah file-file Office. File Office, maka kita cari di sini file Office
Contohnya kita ambil file application contoh seperti ini aja dulu, simpan. Ini kita ganti dengan docx atau .doc atau .pdf. Nah seperti ini, langsung diketikkan aja juga boleh, atau mau kita pilih lagi seperti ini, apalagi ya, ini Google Doc tidak kita pakai ya. Kemudian nah ini contohnya seperti ini. Nah hasilnya nanti seperti ini. Nah kemudian di bagian feedback tab ini abaikan aja ya. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Nah munculnya nanti seperti ini. Jadi kalau misalkan ini kita matikan, kita klik ini. Nah di sini kita bisa lihat apabila nanti siswa sudah mengupload, maka parameter di bagian baris dikumpulkan ini akan berubah menaik. Berapa siswa yang sudah mengumpulkan tugas, dan ini ada batas waktu kapan terakhir kali mereka bisa upload. Nah kemudian kalau kita klik tombol lihat semua kiriman, nah di sini kita bisa lihat nanti siapa aja yang sudah mengupload. Nah kalau mereka sudah mengupload, di sini kita bisa kita klik di bagian sini. Nah kemudian kita bisa menilai juga, memberikan penilaian atas apa yang sudah mereka kirimkan. Jadi kita isikan seperti ini aja. Ini untuk memberikan penilaian terhadap apa yang sudah diupload oleh anak-anak. Seperti itu. Nah, di sini ada bagian centang beritahu siswa. Artinya kalau ini dicentang, otomatis di dashboard siswa ini akan diberikan notifikasi. Ya, akan diberikan notifikasi. Di sini saya kembali lagi ke tempat yang tadi. Nah, kemudian kita belajar bagaimana untuk membuat sesi Zoom, menambahkan sesi Zoom. Misalkan di bagian topik kedua atau sesi kedua, ini kalau kita mau merubah ini, kita tinggal klik seperti ini aja, sesi 2 tanggal 3 Maret 2021. Nah boleh seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas. Kalau Zoom itu kita pakai URL. Zoom sesi kedua. Nah external URL ini kita dapat dari mana? Kita masukkan link daripada Zoom-nya ke sini. Nah contohnya kita ambil Zoom dulu. Kita ambil Zoom. Nah kita login dulu ya ke dalam Zoom-nya kita. Boleh pakai personal Zoom, nggak jadi masalah. Nah kemudian kita ambil personal Zoom kita copy invitation, kita pas di sini dulu. Nah bagian yang ini kita ambil, ini kita pas seperti ini. Nah ini kita boleh seperti ini. Nah bagian yang ini kita hapus dulu supaya mereka wajib masuk ke dalam e-learning untuk bergabung ke dalam sesi Zoom. Kita simpan dan kembali ke kursus. Nah tampilannya nanti seperti ini. Apabila ada yang mau otak-atik lagi, kita klik tombol yang ini, klik ubah pengaturan ya. Kemudian kita misalkan kita bikin seperti ini, siswa wajib masuk sebelum
jam 8 pagi. Batas waktu jam 8 lebih 15 seperti ini. Kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, yang ini kita hapus dulu ya. Oke. Nah, yang ini tadi kita hapus dulu. Yang bagian ini kita hapus. Jadi linknya itu jangan dimasukkan ke dalam deskripsi. Nah, kalau kita matikan, nah hasilnya seperti ini. Suatu mereka klik seperti ini, maka dia akan otomatis masuk ke dalam Zoom seperti itu. Nah, itu bagaimana untuk memasukkan sesi Zoom, atau misalkan pakai Google Meet juga hampir sama. Yang penting linknya dimasukkan ke dalam kelasnya ini. Kemudian apabila kita ingin memasukkan suatu forum diskusi, kita tinggal pilih, bisa pakai forum atau juga bisa menggunakan chat. Nah, kita bisa pakai chat atau forum. Nah, di sini kita cari obrolan, ini chat. Nah, kalau kita klik chatting, nah nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan koneksi siswanya itu kurang bagus, lebih bagus menggunakan pakai chat seperti ini supaya nanti tetap terarsip secara terstruktur sesuai dengan kelasnya. Nah, kemudian misalkan kita ingin buat forum diskusi. Nah, kalau forum diskusi biasa sudah ada di bagian atas ini, bagian pengumuman. Ini juga forum diskusi. Tinggal buat topik baru. Nah, silakan bagi yang kurang paham untuk bertanya di sini. Kita post ke forum. Nah, seperti ini. Jadi nanti pada saat anak-anak masuk, mereka tinggal menanggapi apa yang disampaikan oleh guru dalam bentuk thread. Nah, ini bisa aja kita kasih judul forum diskusi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya ada satu lagi untuk presensi kehadiran siswa. Nah, presensi kehadiran siswa ini kita menggunakan namanya aktivitas attendance. Presensi kehadiran semester kita bikin begini ya, tahun akademik 2020 genap. Setiap siswa wajib isi absensi setiap tatap muka. Oke. Kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini baru kita bikin judulnya dulu, rumahnya dulu kita bikin. Nah, sesinya kita klik lagi, tambahkan sesi. Misalkan nanti Bapak Ibu ingin melakukan sesi online-nya itu pada tanggal, contoh misalkan mengajarnya pada hari Senin.
mengajarnya pada hari Senin tanggal 1 jam 8 sampai dengan jam 10 pagi ya. Nah, kemudian di sini ada settingan allow student to record on attendance, artinya boleh nggak siswanya itu mengisi presensinya sendiri. Nah, kalau boleh kita pilih yes ya. Kemudian kita lihat, nah di sini juga ada settingan beberapa sesi, artinya supaya kita tidak mengisi ini berulang-ulang. Kalau misalkan kita setiap hari Senin itu jadwalnya kita pada waktu yang sama, kita tinggal klik repeat setiap hari Senin ya, sampai dengan berakhirnya bulan mengajar kita ya, sampai dengan misalkan aja sampai dengan tanggal 19 Juli. Nah, ini kita klik menambahkan aja. Nah, maka akan dibuat seperti ini, otomatis oleh programnya dibuatnya seperti ini. Nah, kemudian apabila ada yang salah, tinggal klik hapus seperti ini, atau mau dicentang juga. Kalau ada beberapa yang pengen dihapus, dicentang seperti ini, kemudian kita pilih hapus. Oke, lanjutkan. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, nah maka nanti pada saat siswa masuk, pada saat dia pilih seperti ini, maka nanti yang muncul di hadapan dia adalah hari di mana mereka harus mengajar, harus mengisi absensi. Kalau misalkan minggu ini tanggal 1, maka tanggal 1 ini yang akan muncul. Nanti dia tinggal tekan tombol play seperti ini, take attendance ya, seperti ini. Nah, dia nanti tinggal ada tombol submit seperti itu. Nah, kalau di bagian guru bisa melihat rekap ya, seperti ini, siapa aja yang sudah mengisi absen, siapa aja yang belum, akan kelihatannya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mengisi presensi kehadiran. Oke, saya cukupkan dulu untuk kemudian kita belajar bagaimana menggunakan e-learning untuk penggunaan sebagai ujian online.